I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Rekomendasi HP bulan ini apa ya? Saya tahu. Ini dia. Untuk bulan ini, HP yang akan saya rekomendasikan adalah Infinix Zero 4. Saya tahu kalian pasti berpikir saya mengada-ada, ngelantur, nggak waras, keren, tampan, atau apalah. Tapi saya serius dengan pilihan saya satu ini. Hanya ada dua alasan yang akan saya berikan ke kalian kenapa kalian harus beli HP ini. Pertama adalah secara overall, HP ini keren banget sob. Mulai dari desainnya yang kece badai keren parah, build quality yang solid banget bin keras, bisa buat nimpuk kepala mantan yang selingkuh sama om-om biar lupa ingatan. Kameranya yang oke banget, kamera depannya bisa bikin mukamu yang pas-pasan setelah difoto akan terlihat tetap pas-pasan. Kamera belakangnya yang masuk kategori standar flagship dan punya sensor yang sama seperti HP-HP dengan kamera keren lainnya. Layarnya yang tajam banget, setajam sindiran ibu kos waktu nagih uang bulanan. Performanya yang oke walau agak jadul dan nggak kekinian, ibarat motor CB100 abis dipasangin turbo. Dan hal-hal lain yang nggak kalah keren, kalian bisa cari reviewnya di YouTube. Alasan kedua adalah karena HP ini turun harga sob. Iya, nggak bercanda saya serius. HP ini akan turun harga sampai 700.000. Dengan semua spesifikasi yang saya sebutin tadi, bisa kalian dapetin dengan harga 2 juta lebih dikit aja. Kalian bisa beli HP tersebut pada tanggal 18 Juli di Lazada. Ya, walaupun dengan harga segitu kamu bisa dapetin HP distributor dengan spesifikasi yang lebih tinggi, tapi jelas akan banyak sekali alasan kenapa kalian harus beli HP dengan garansi resmi. Nggak usah dijelasin lah ya. Saya rasa kalian cukup pintar untuk mengerti hal ini. Next. Halo guys, David di sini dan saya merekomendasikan Xiaomi Mi 6. Alasannya simpel aja, soalnya HP ini udah saya jadikan sebagai HP utama saya. Kenapa dijadiin HP utama? Ya, soalnya HP ini bisa menuhin syarat-syarat utama dari saya. Mulai dari baterainya yang awet, kameranya yang bagus, sampai ke ukuran bodi yang di bawah 5,2 inci. Prosesornya juga udah Snapdragon 835. Walaupun bagian ini nggak terlalu saya pusingin, tapi lumayan lah buat jadi bonus. Satu-satunya bagian yang harus Anda pertimbangin sebelum memilih HP ini adalah statusnya yang belum resmi dijual di Indonesia. Dan mungkin nggak bakalan resmi buat kedepannya. Jadi kalau ada masalah sama HP-nya, resiko ditanggung sendiri ya. Lanjut. Halo guys, untuk bulan ini Obat Gaptek merekomendasikan HP daily driver saya tahun ini, yaitu LG G6. Terutama karena harganya udah mulai beranjak turun di 8 juta pas, dan karena HP Android flagship baru bergaransi resmi ya, di Indonesia tuh sedikit pilihannya. Paling ya Galaxy S8 sama LG G6 ini. Dan setelah coba keduanya, saya akhirnya pilih LG G6 sebagai HP sehari-hari saya dengan margin keunggulan yang sebenarnya sangat tipis. Kalau ngomongin spek di atas kertas, ya LG G6 jelas tertinggal karena kalah mesin dan kalah fitur. Tapi kalau ngomongin user experience, jujur saya prefer LG G6 dibanding Galaxy S8. Simple, fleksibel, mudah, dan cepat. Yap, walau nggak pakai mesin keluaran terbaru, tapi performa gaming HD di LG G6 ini ternyata sempurna. Soundchip berlebar hi-fi quad deck dan 2 kamera belakang normal dan wide angle buat saya adalah fitur-fitur unggulan yang bakal bener-bener kepake. Bukan gimmick dan bukan basa-basi. Pokoknya hampir apapun yang kamu tugaskan pada LG G6 ini akan dideliver dengan nilai memuaskan. Tapi entar, tadi kok pakai kata hampir ya? Iya, karena kalau disuruh selfie, LG G6 ini tuh keteter ternyata. Kamera depannya nggak kayak kamera depan HP sekelas flagship. Ya jauh lah ketinggalan dibandingkan kamera depan Galaxy S8. Yang kedua, saya nggak suka sensor fingerprint yang bisa dipencet dan merangkap sebagai tombol power. Karena kadang-kadang
Ya, walau jarang sih. Pas kita main game terus panik tuh ya. Nah, tombol ini tuh suka kepencet dan layarnya langsung mati. Nah, bete kan? Dan yang ketiga paling sayangnya slot SIM cardnya kembali bertipe hybrid. Nggak kayak LG V20 kemarin yang bisa diisi 2 kartu SIM plus 1 microSD. Ya udah sih, itu aja keluhan utamanya. Tapi tetap, kalau kamu tuh biasa beli HP tiap 2-3 tahun sekali, nah nambah 1,5-2 jutaan buat ambil Samsung Galaxy S8 akan lebih saya rekomendasikan. Karena hardware-nya lebih future proof dari LG G6 ini. Apalagi emang kamu tuh bakal pakai fitur-fitur kayak Bixby, Samsung DeX, Retina Scanner, Heart Rate Monitor, sampai wireless charging yang ternyata jauh lebih lambat dari wired charging. Ya udah, S8 jelas bakal lebih cocok buat kamu. Kamera juga overall lebih mantap punyanya Galaxy S8, terutama di kondisi low light dan kecepatan kunci fokus juga shutter light-nya. Tapi buat saya, walau nggak sebanyak dan secanggih Galaxy S8, fitur-fitur unggulan di LG G6 ini kayak dual kamera belakang dan Hi-Fi quad deck lebih nggak mubazir lah, alias lebih pas dengan kebutuhan saya. Apalagi jujur buat pemakaian sehari-hari, LG G6 ini lebih nyaman dan nggak ada yang dipersulit bin dipaksakan di sini. Oke, next kan? Halo, dengan Bang Review di sini. Oke. Bulan ini aku sebenarnya bingung mau rekomendasi apa, dan sekali-sekali aku pengen rekomendasiin Samsung yang barusan aku unbox, yaitu si Samsung Galaxy J5 Pro. Kenapa gitu? Karena smartphone yang posisinya rada ke mid-range ini menurutku speknya nggak nanggung. Ya, smartphone Samsung menurutku baru menarik kalau harganya di atas 3 jutaan karena spek dan fitur yang ditawarin nggak nanggung tadi. Bagi kalian yang ngiler pengen A5 2017 tapi nggak kesampaian, mungkin si J5 Pro bisa jadi pilihan tepat mengingat desain bodinya yang mirip banget, khususnya pada bagian depannya. Desain bodinya manis dan build quality-nya juga bagus. Spek hardware-nya juga hampir sama kayak A5 2017, tapi patut diketahui bahwa si J5 Pro ini nggak tahan air ya. So jangan coba-coba dibawa nyelam di empang, nanti basah. Hal menarik lainnya dari smartphone ini adalah kameranya, khususnya kamera belakang 13 MP bukaannya f1.7. Termasuk gede bukaannya sehingga penampakan bokehnya kayak gini. Blurnya kelihatan cakep dan mulus. So, kalau budget kalian 3,6 jutaan dan pengen si A5 2017 tapi duitnya nggak kesampaian dan kalian suka foto-foto juga, si Samsung Galaxy J5 Pro bisa dipertimbangkan. Dan ya, next, selanjutnya. Untuk bayar sket bulan ini, Gadget Gaul ngerekomendasiin Asus Zenfone Zoom S. Smartphone ini memadukan kemampuan kamera yang mumpuni dan daya tahan baterai yang luar biasa. Dan kombinasi ini jarang banget ditemui di smartphone lain. Zenfone Zoom S punya dua kamera di belakang yang sama-sama beresolusi 12 megapiksel, namun beda fungsi. Kamera utamanya untuk motret biasa dengan aperture f1.7, optical image stabilization, dan autofocus super cepat dengan dual pixel PDAF. Sedangkan kamera keduanya punya kemampuan digital zoom 2,3 kali, jadi ngambil foto dari jarak jauh masih bisa sejelas ini. Mode profesionalnya juga dewa banget untuk ukuran smartphone. Bahkan ISO-nya bisa diset sampai 12.800. Dan gitu bisa juga nyimpan foto dalam format RAW. Spek kamera Zenfone Zoom S ini ditunjang dengan baterai berkapasitas jumbo, iya 5000 mAh. Dipaduin dengan prosesor hemat daya Snapdragon 625 dan layar AMOLED, saya bisa pakai Zenfone Zoom S ini lebih dari 1 hari tanpa ketemu charger. Oh iya, belum lama ini Zenfone Zoom S dapat upgrade ke Android Nougat. Habis upgrade, kamera Zenfone Zoom S ini punya portrait mode yang memungkinkan untuk ambil foto dengan efek bokeh ala kamera profesional. Nah, buat kamu juga yang doyan multitasking, ada juga mode split screen untuk ngebuka dua aplikasi sekaligus di satu layar. Cuma yang kurang dari HP ini, nggak ada LED di 3 tombol kapasitifnya, dan juga absennya konektivitas NFC. Untuk HP dengan harga di atas 5 juta, Zenfone Zoom S rasanya layak punya fitur-fitur ini. Penasaran dengan spek dan fitur lengkap Asus Zenfone Zoom S?
By the way, review lengkapnya udah tayang di channel Gadget Gaul, atau kamu bisa klik linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oke, next. What's up, Ibro Kumar di sini, dan di video Buyer Guide kali ini saya tidak merekomendasikan Anda untuk membeli iPhone 7 pada bulan Juli ini. Bukan karena harganya yang mahal, melainkan ada beberapa faktor. Saya sudah membuat video lengkapnya di channel YouTube saya. Total ada 7 faktor yang saya paparkan di video tersebut. Salah satu alasan yang utama adalah sudah semakin dekatnya kita pada peluncuran smartphone terbaru dari Apple, yakni iPhone 8. Biasanya Apple akan memperkenalkan produk terbarunya pada bulan September, which is hanya tersisa 2 bulan lagi. So, daripada buru-buru beli iPhone 7, mending sabar sedikit. Lalu apa saja 6 alasan sisa dari saya mengapa kamu tidak perlu membeli iPhone 7 sekarang ini? Langsung saja meluncur ke channel YouTube saya. Oke, next. Di bulan Juli ini, SM Gadget merekomendasikan iPhone 6 32GB. Kenapa iPhone 6? Karena menurut saya, iPhone 6 harganya sekarang sudah lumayan terjangkau, di angka 5,5 jutaan rupiah. iPhone 5S sebenarnya lebih terjangkau, di harga 3 jutaan rupiah, tapi dengan layar dan storage serta spesifikasi yang lebih rendah, sehingga saya lebih prefer ke iPhone 6. iPhone 6 ini adalah unit resmi dari Apple Indonesia, bukan BM, refurbished, apalagi super copy. Cara membedakannya paling mudah adalah karena boxnya juga memiliki motif yang berbeda dari box awal iPhone 6. Memang smartphone ini spesifikasi tidak sebagus smartphone Android di range harga ini, tapi berhubung ini iPhone, teman-teman tidak usah meragukan spesifikasinya. iPhone selalu hadir sebagai smartphone ajaib dalam semua aspek, menghasilkan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan spesifikasi di atas kertas. Semuanya dirasa cukup, ditambah lagi dengan umur yang lebih lama. Pasti di sekitar teman-teman juga banyak kan orang yang masih memakai iPhone yang bahkan sudah berumur 4 tahun atau lebih. iPhone dan iPad sendiri terkenal sebagai device yang sangat awet melewati tahun ke tahun, bahkan bisa tahan sampai update iOS-nya sudah di-stop oleh Apple, seperti iPad 2 ataupun iPhone 5. Ayo ngaku yang masih pakai iPad 2. Pada akhirnya, menurut saya, kalau Anda pengguna Android yang ingin merasakan menggunakan iPhone, mungkin ini adalah saat yang tepat, dan juga saat yang tepat untuk upgrade bagi teman-teman pengguna iPhone 5 ke bawah, karena nantinya tidak akan mendapat update iOS 11. Untuk lebih lengkapnya, cek video unboxing iPhone 6 32GB di SM Gadget yang akan ada di card.